Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan file skripsi ataupun KTI dalam format PDF. Ingat, format dokumen yang kita gunakan adalah PDF, bukan format dokumen Word seperti DOC, DOCX, atau format-format yang lainnya. Selanjutnya, file PDF skripsi atau KTI tersebut dipecah menjadi beberapa bagian. Yang pertama, yaitu halaman judul, kedua, lembar persetujuan dan pengesahan, ketiga, abstrak, keempat, bab 1 hingga bab 5, selanjutnya daftar pustaka dan juga lampiran. Berikut adalah contoh file PDF dari skripsi ataupun KTI yang sudah dipecah. Selanjutnya, file PDF skripsi atau KTI yang sudah dipecah tersebut diberikan penamaan file sesuai dengan isi dokumen. Misal, halaman judul diisi dengan halaman judul, lembar persetujuan dan pengesahan diisi dengan lembar persetujuan dan pengesahan, dan begitu selanjutnya. Adapun hal yang tidak boleh dilakukan yaitu memberikan tambahan lain di belakang nama file sesuai dengan ketentuan. Misalnya halaman judul, oke, lembar persetujuan dan pengesahan fix, dan lain-lainnya. Berikut adalah contoh penamaan file yang salah. Halaman judul oke, lembar persetujuan dan pengesahan bismillah sidang, ataupun menambahkan nama di belakang nama file tersebut. Misalnya bab 4 diberi nama Wahyu. Nah, ini adalah contoh-contoh yang salah. Yang benar adalah memberikan nama file sesuai dengan isi dokumen tanpa ada ditambah apapun di belakangnya. Selanjutnya, halaman persetujuan dan pengesahan yang diunggah adalah lembar asli yang sudah ditandatangani lengkap oleh pembimbing, penguji, dan ketua prodi ataupun ketua jurusan. Berikut saya contohkan halaman persetujuan dan halaman pengesahan yang benar. Adapun beberapa kesalahan yang tidak boleh dilakukan, yaitu yang pertama, mengunggah halaman persetujuan yang belum ditandatangani. Yang kedua, tanda tangan tidak asli atau ditempel pada aplikasi Microsoft Word. Yang ketiga, yaitu scan dokumen tidak rapi. Berikut saya contohkan dokumen yang belum ditandatangani. Selanjutnya adalah dokumen halaman persetujuan yang sudah ditandatangani tetapi tanda tangannya tidak asli. Jika kita lihat, ini adalah tanda tangan yang ditempel pada aplikasi Microsoft Word, kemudian dikonversi ke PDF. Kemudian kesalahan ketiga, yaitu scan tidak rapi. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk membuat lembar pengesahan dan lembar persetujuan ini, yaitu teman-teman silahkan memfoto menggunakan HP lembar pengesahan dan lembar persetujuan. Kemudian foto tersebut dimasukkan ke dalam aplikasi Microsoft Word seperti ini, dibuat dengan presisi. Kemudian silahkan disimpan dengan format file PDF untuk diunggah. Untuk melakukan unggah mandiri pada halaman repositori,
silahkan membuka laman Google, lalu mengetikkan pencarian EPRIN Poltekkes Jambi. Pilih hasil pencarian teratas dengan judul Repositori Karya Ilmiah Polkes Jam. Kemudian, pilih menu login yang berada pada bagian kiri atas. Pada bagian username, silahkan isikan nomor induk mahasiswa dengan huruf kapital. Pada bagian password juga sama, nomor induk mahasiswa dengan huruf kapital. Login. Pastikan nama yang tertera pada bagian kiri atas sudah benar. Kemudian, klik New Item. Pada bagian item tipe, silahkan pilih KTI, skripsi, tesis, disertasi. Next. Pada menu upload ini, kita diminta untuk melakukan upload file skripsi ataupun KTI yang sudah kita pecah sebelumnya. Kita mulai dari halaman judul sampai ke bagian lampiran. Kita klik Choose File, kita mulai dari halaman judul. Kita tunggu. Setelah selesai, pada bagian deskripsi, kita tuliskan halaman judul. Visible to, artinya bisa dilihat oleh anyone, siapa saja. Di sini kita pilih anyone atau siapa saja. Language kita pilih Indonesia. Setelah halaman judul, kita masuk ke lembar persetujuan dan pengesahan. Lembar persetujuan dan pengesahan, deskripsi kita ketikkan. Visible to, bisa dilihat oleh siapa saja, anyone. Language kita pilih Indonesia. Kemudian kita masukkan bagian abstrak. Deskripsi kita ketikkan abstrak. Visible to, bisa dilihat oleh anyone, siapa saja. Language kita pilih Indonesia. Kemudian kita masukkan bab 1. Deskripsi kita ketikkan bab 1. Visible to, bisa dilihat oleh anyone, siapa saja. Language Indonesia. Kemudian bab 2. Deskripsi bab 2. Visible to, bisa dilihat oleh anyone, siapa saja. Language Indonesia. Kemudian bab 3. Bab 3, deskripsi kita ketikkan bab 3. Visible to, bisa dilihat oleh, di sini kita ubah dari anyone, siapa saja, kita ubah menjadi registered user only, yang artinya hanya bisa diakses oleh mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jambi. Hal ini berfungsi untuk mencegah tindakan plagiarisme oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pada bagian bab 3, kita pilih registered user only pada bagian visible to. Language kita pilih Indonesia. Kemudian kita masukkan bab 4. Deskripsi bab 4. Pada bagian visible to atau bisa dilihat oleh anyone, kita ubah menjadi register user only. Language Indonesia. Kita masukkan bab 5. Deskripsi kita ketikkan bab 5. Visible to anyone kita ubah ke registered user only. Language kita pilih Indonesia. Kemudian kita masukkan daftar pustaka. Deskripsi kita ketikkan daftar pustaka. Visible to,
Bisa dilihat oleh untuk daftar pustaka di sini tetap anyone atau siapa saja dapat melihat. Language kita pilih Indonesia. Kemudian kita masukkan bagian lampiran. Bagian lampiran, deskripsi kita ketikkan lampiran. Visible to bisa dilihat oleh untuk lampiran juga kita pilih registered user only. Language kita pilih Indonesia. Setelah memasukkan bagian lampiran, tahap upload file telah selesai. Yang perlu diperhatikan adalah bagian visible to yang perlu dirubah ke registered user only adalah bab 3, bab 4, bab 5, dan lampiran. Bab 3, bab 4, bab 5, dan bagian lampiran. Bagian yang selain itu dapat dipilih menu anyone, artinya bisa dilihat oleh siapa saja. Sedangkan bab 3, bab 4, dan bab 5, dan bagian lampiran hanya bisa diakses oleh akun-akun yang sudah terregistrasi atau khusus bagi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jambi. Kemudian pilih next. Kemudian kita diarahkan ke menu detail, yaitu untuk mengisi pada bagian title, abstrak, dan yang lainnya. Pada bagian title, silahkan isikan judul KTI dan skripsi. Silahkan buka PDF dari KTI dan skripsi, copy, dan paste pada bagian title. Kemudian pada bagian abstrak juga sama, silahkan buka abstrak, copy, dan paste pada bagian abstrak. Tesis tipe silahkan pilih diploma. Tesis name silahkan pilih laporan kerja praktek, karya tulis ilmiah, atau skripsi, atau tugas akhir. Di sini saya pilih karya tulis ilmiah. Kreator, di sini given name diisikan nama awal, misalnya nama saya adalah Wahyu Hidayat Putra, maka di sini saya isikan Wahyu Hidayat. Di sini adalah kata terakhir dari nama. Nah, bagaimana jika nama saya hanya satu kata, misalnya hanya Wahyu? Pada bagian family name, diulangi kata nama depan tersebut. Ini untuk satu nama. Nah, karena nama saya adalah Wahyu Hidayat, maka pada given name saya ketikkan Wahyu, family name saya ketikkan Hidayat. Email, ini pada bagian kreator. Kemudian pada bagian corporate kreator, silahkan ketikkan Poltekkes Kemenkes Jambi. Pada bagian kontributor, silahkan ketikkan nama dosen pembimbing dengan aturan yang sama seperti nama kreator. Di sini saya contohkan namanya adalah Ibu Aminatun Latifah. Di sini saya ketikkan Aminatun, family name Latifah. Kemudian pembimbing kedua, saya contohkan Ibu Sarinah Siregar. Kemudian pada bagian division, silahkan pilih prodi dan jurusan teman-teman. Pada bagian publication detail, status silahkan pilih publish. Date year, silahkan ketikkan tanggal, tahun, dan bulan waktu teman-teman melakukan unggah mandiri. Di sini saya ketikkan Juni tanggal 2 tahun 2026. Date type, pilih publication. Institusi silahkan ketikkan Poltekkes Kemenkes Jambi. Departemen silahkan pilih jurusan. Di sini saya contohkan kebidanan. Kemudian pada bagian bawah di sini ada uncontrolled keywords. Di sini ketikkan kata kunci yang ada pada bagian abstrak. Silahkan di-copy dan dipaste pada bagian form uncontrolled keywords. Kemudian,
Silahkan diperiksa kembali dan pastikan tidak ada kesalahan penulisan atau pemilihan pada menu-menunya. Setelah yakin, silahkan klik Next. Di sini kita diarahkan untuk memilih subjek daripada penelitian kita. Silahkan teman-teman mengeksplorasi subjek-subjek yang sekiranya berkaitan dengan penelitian teman-teman. Seandainya tidak ada, silahkan pilih Key Science dan pilih Key Science General. Klik Add. Maka di sini akan terpilih Key Science General. Kemudian klik Next. Kemudian pastikan teman-teman mengklik Deposit Item Now. Jika telah muncul pemberitahuan item has been deposit, berarti teman-teman telah berhasil melakukan unggah mandiri karya ilmiah pada repositori Poltekkes Kemenkes Jambi. Demikian tutorial unggah mandiri repositori ini. Terima kasih dan salam sehat.